Rame-rame gini saya malu ya. Ini semua kasihan-kasihan. Iya. Gak ada yang ramah, udah ribet sendiri. Tahu ya, nggak gimana-gimana sih, cuma kemarin cerita. Kamu yang dibilang mau pelayanan? Iya. Oh, Minggu depan. Terus dia bilang, habis ini sama temanku katanya. Terus gimana? Ya aku jadi pulang aja. Kamu mau coba nggak kayak gitu? Terus dia ini apa? Dia bilang dia tahu masalahku apa katanya. Ya udah boleh aku mau coba, tapi aku kan lagi nggak punya masalah ya. Nggak punya. masalahnya jadi tinggi, galau gelisah, buat sendiri kok nggak punya masalah. Orang nggak punya masalah tuh tenang, nggak sejahtera. Ini ya tapi positif thinking lah, merasa nggak punya masalah. Kenapa dia lihatnya gimana? Ruwet kamu, ruwet amarahnya tinggi. Juga tadi yang saya bilang, ruwet amarah tinggi, gelisah, bingung-bingung sendiri, galau. Kamu tuh seperti kayak ngerasa optimis pada masa depan, tapi nggak tahu masa depannya seperti apa, nggak tahu mau jalannya kemana. Ya makanya aku bilang, tapi apa yang aku mau konsultasiin ya, terus dia bilang tulis aja luka batin gitu. terus aku bilang luka batin. Terus sebenarnya ya satu-satunya yang pengen apa, yang ganjel di hati itu sebenarnya kayak Tuhan mau bawa aku kemana ya, gitu aja sih ya. Udah married? Belum. Tuhan mau bawa Ya kemana? aku kan dapat doa beberapa tahun lalu. Tuhan kasih tahu saya arahnya ini, saya harus gimana, saya harus kemana, saya mau melayani tapi saya harus bagaimana, gitu kan. Aku nggak bisa melayani kalau masih kalut bingung. Kita tuh sebelum melayani itu benar-benar Tuhan olah kita, Tuhan mengajarkan kita, supaya kita benar-benar kuat dulu. Karena ketika kita melayani, kita kan ketemu banyak orang. Jangan sampai membuat kamu kepahitan. Kayak sekarang itu kamu udah kepahitan dengan seorang hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan, dan ternyata kamu tuh pertamanya percaya sama dia, kamu ikutin dia, tapi kok kelakuannya kok beda sama perkataanmu. Dan itu membuat kamu jadi krisis iman, membuat kamu jadi kayak merasa kayak gini sih. Yang dibilang hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan kayak gini, terus gue gimana ya pelayanannya? Kok cerita? Rena cerita. Mau kasih tahu kenapa kita tahu? Ya, iya sih itu sih yang jadi Kasih tahu sama nenek dong. yang jadi masalah. Gereja mana? Sekarang saya, papa saya pendeta. Nah sekarang ini baru kayak pindah, belum sampai sebulan sih di Bali itu. Jadi biasanya saya di Bali. Pendetanya ketemunya di mana? Yang menyakiti kamu? Ketemunya di pendeta terkenal banget. Oh ya, terus? Sangat terkenal se-Indonesia gitu, pendeta besar gitu. Ya, jadinya kita teman gitu, terus habis jadi teman kok ya orang kayak cuma manfaatinya gitu. Ya udah akhirnya kebongkar semua kelakuannya kan. Akhirnya aku cut off. Tapi kayaknya dia vitamin aku ke orang-orang lain gitu. Biar aku dimusuhin dan lain-lain. Tapi ya udah aku ampuni juga. Belum. Ampuni juga. Padahal di sini kepahitan, ganjel. Bukan, yang bikin ganjel itu sebenarnya apa sih? Apa? Kenapa sih mereka itu gitu? Maksudnya nggak yang Dia belum mengampuni. udah sih, udah mengampuni Ci, cuman Berusaha mengampuni. nutup akses aja. Berusaha tuh bukan berarti udah loh. Belum ya. Ya. Kecewamu tuh luar biasa karena pertamanya kamu ngerasa kayak wah aku ketemu circle yang tepat sama hamba-hamba Tuhan, aku pasti bakal berkembang di sini. Dia kan sudah pendeta besar, aku juga pasti bakal dituntun untuk melayani lebih dalam lagi seperti dia. Tapi yang kamu dapat, ya itulah ya. Manusia tetap manusia, ada kedagingan. Kamu nggak bisa ekspektasikan biarpun dia hamba Tuhan, dipandang orang boleh tinggi sebagai pendeta, di mata Tuhan seperti apa? Dia aja masih banyak kepahitannya si pendeta ini, belum beres dengan dirinya. Dia memandang ya orang harus menghormati saya, karena saya ini membantu umat. Gak bisa di firman dikatakan bahwa kita harus jadi yang kecil, Tuhan yang besar. Ya kan? Kita nggak boleh bermegah diri karena diri kita, bermegah diri karena iman kita. Tapi sebenarnya menurut Cici yang salah itu pendetanya atau istrinya nggak sih?
Soalnya yang dari pengalaman yang kemarin itu kayaknya dia jadi begitu karena istrinya gitu. Duanya Sama ya. sama. Saling support mensupport. Oh iya. Ada. Ada. Ya kayak Pendeta gereja. Oh iya, saya sering nonton. Saling support mensupport. Ya apapun gitu ya, makanya kalau dalam organisasi gereja semakin kita dekat dengan mereka, kita kan mengetahui dalamnya, ya kan? Itulah kenapa saya juga tidak terlibat terlalu dalam suatu organisasi gereja, karena saya juga merasa nggak nyaman ikut aturan-aturan yang buat manusia. Saya murni melayani Tuhan, gitu ya. Tapi kalau kita melihat manusia itu nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu Tuhan. Maka ketika Anda terjun dalam pelayanan, Anda harus punya kesadaran itu. Yang saya pandang Tuhan. Anda nggak bisa minta tuntunan dari manusia. Minta tuntunan dari Tuhan. Baca firman sendiri. Apa yang pendeta sampaikan, ambil positifnya, buang negatifnya. Hikmat Anda minta dari Tuhan. Anda kan terlalu berharap sama dia. Sehingga begitu melihat dia punya kelakuan ada yang kurang cocok, Anda kecewa berat. Iya kan? Dari situ Anda harusnya belajar. Dikatakan firman dikatakan jangan berpegang sama manusia, tapi berpeganglah pada Tuhan. Jangan berharap sama manusia, tapi berharaplah sama Tuhan Allah aja. Itu sebenarnya salah bukan? Kenapa berharap sama dia? nggak berharap. Dia kan manusia juga. Ya dari sini ambil pelajaran. Ya, bahwa kedepannya saya tidak akan memandang orang berdasarkan kedudukan. Siapapun dia, yang saya pandang adalah Tuhan. Apapun yang dia sampaikan, selama itu nilainya positif dan membuat iman saya bertumbuh, maka saya akan ambil positifnya. Tapi ketika dia lakukan kesalahan, yaitu dia sebagai manusia, bukan dia sebagai hamba Tuhan. Ya, jangan sampai bikin kepahitan dengan gereja. Kok kamu tahu dia ngomongin kamu kemana-mana? Iya, karena tiba-tiba yang nggak ada hubungannya dengan dia tiba-tiba ngeblokir aku semua. Yang case-nya kan ada. Apa sih kemarin? Banyak lah sebenarnya case-nya. Cuman kan aku masih kayak menghormati lah ya, kayak pendeta besar, dipakai Tuhan luar biasa gitu. Tapi waktu itu dia kan udah nggak teguran sama anak kandungnya, nggak teguran dengan anaknya gitu kan. Aku tanya sama anak kandungnya, Dek, kamu kenapa nggak teguran sama dedimu gitu kan? Terus dia bilang, udahlah kakak tunggu aja, paling bentar lagi kakaknya nggak teguran, katanya gitu kan. Nah terus maksudnya apa kayak gitu? Nggak usah lah aku cerita katanya. Pokoknya kita ya temenan baik-baik aja, urusan aku sama Dedi biar jadi urusan aku sama Dedi, katanya gitu. Nah habis itu ada satu masa dia bikin visa segala macam, aku urusin semuanya. Ternyata dia kayak merusak kepercayaanku gitu. Itu yang pertama. Terus waktu itu bulan lalu abangku meninggal, kayak mereka nggak punya empati gitu lah, hal kayak gitu. Pendeta besar itu kan di mata manusia, di mata Tuhan semua sama. Yang membedakan kita di mata Tuhan apa? Keimanan kita. Masalah imannya dia ke Tuhan itu tahu. Gini loh, saya nggak mau ngomongin pendeta ini, tapi semua orang ya. Anda bisa melihat seseorang itu dalam keimanan kepada Tuhan dari buah-buah roh, dari buah-buah yang dihasilkan. Di firman dikatakan kalau kita mau berbuah, kita harus kita ini cara-caranya dari Tuhan Yesus itu pokoknya. Kita harus diam, kita harus bertengger pada pokoknya, baru kita bisa berbuah. Dan itu pun kalau kita nggak berbuah, walaupun kita sudah bertengger pada caranya, tapi kita tetap nggak berbuah, ada waktunya Tuhan akan bereskan semua cara-cara itu. Jadi ada banyak orang yang bilang dia itu Kristen, dia percaya Tuhan, tapi dia tidak menunjukkan buahnya. Firman Tuhan itu kan bukan hanya untuk kita baca, kita harus lakukan. Jadi harus ada buahnya. Dan berbuahnya itu pada siapa? Orang sendiri. Bukan hanya kamu di atas mimbar loh. Kalau kamu dengan anakmu kamu sampai nggak bicara, dengan saudara kamu nggak bicara, ya berarti kamu harus bertanya-tanya. Kalau satu orang bermasalah pada banyak orang, berarti ada introspeksi dari dia. Gitu kan? Kita pun kalau bermasalah pada dia kita harus introspeksi. Jadi salah saya dengan dia. Nggak ada yang perlu kamu kecewakan sebetulnya. Dia cuma manusia juga, dia butuh berproses juga. Anda sedang didewasakan secara iman, supaya Anda tidak memandang seseorang dari kedudukannya. Karena selama ini tanpa sadar kan kayak gitu. Begitu pendeta kayaknya langsung hormat sekali. Langsung kayaknya, wah dia hamba Tuhan nih, dipakai Tuhan. Dia ngomong apa aja kamu percaya.
Sampai akhirnya kamu kena. Ya, kalau gitu lama-lama jadi orang Farisi. Yang dilihatnya hanya status di hadapan orang karena imam. Kayak semua korbannya jadi kayak cuman omdo doang. Ya memang paling gampang itu berkhotbah menjalani kesusahan. Firman Tuhan kan seperti itu. Ada orang yang mengerti firman tapi dia nggak melakukan firman. Makanya dikatakan firman iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya banyak orang bisa khotbah tapi nggak bisa melakukan. Ya kita jangan jadi yang seperti itu. Kita harus sudah punya kesadaran. Ya tidak terlepas kita pun tetap manusia. Dalam hidup kita pasti berhubungan juga dengan orang lain. Ya itulah kamu harus punya penerimaan bahwa oke, dia melayani Tuhan juga, tapi bukan berarti dia nggak bisa bikin salah karena dia itu kamu kan kepahitan banget ya. Karena rasanya iman lu terdamage sih nggak waktu itu. Kalau hamba Tuhan aja kayak gitu, terus yang bukan hamba Tuhan gimana gitu kan? Terus tiba-tiba itu kan abangku meninggal tuh. Enggak, meninggal aja gitu. Enggak habis khotbah seharian. Udah terus Tuhan maunya apa sih gitu. Kayak kenapa abangku yang lagi semangatnya melayani Tuhan ambil. Dan waktu itu yang sakit itu papa. Nah papa itu sakit sampai dokter udah nyerah. Tapi dipanggil abangku. Kamu kan nanya Tuhan maunya apa? Karena abangmu tuh bilang, Tuhan, ketika Tuhan mau memanggil aku mau Tuhan panggil aku di saat imanku sedang kuat-kuatnya kepadamu. Jangan biarkan di saat aku tuh kehilangan pegangan sama engkau. Iya gitu ya. Abangmu yang doa, kamu yang marah. Dan Tuhan tahu kan, umur tuh kan waktunya semua Tuhan yang punya. Nanti kita marah. Tapi nggak ada ini sama sekali gitu. Daripada dia meninggal menderita, Abangku meninggal kan. hah? Ini mau gini mau ditakut. Iya. Kan di firman dikatakan juga hari akhir maut kita itu datangnya seperti pencuri, nggak ada yang tahu. Kalau kamu sudah tahu ada pencuri, apa kamu nggak siap-siap? Ya kayak anaknya masih umur 1 tahun kayak kenapa sih cepet banget gitu loh. Ya secara manusia kita berpikir kayak gitu. Tapi waktu Tuhan itu pasti yang terbaik, dan itu pun doanya dia. Ketika Tuhan panggil aku ketika aku betul-betul imanku sedang kuat-kuat. Jangan sampai aku dalam kelemahan imanku Tuhan panggil aku. Dia juga ikhlas, dia benar-benar bahagia dengan kematiannya dia. Memang biasa gitu yang ditinggalkan ya guys. Jadi dia udah happy ya. Happy banget ketika dipanggil. Karena dia tahu memang ya pada akhirnya semua orang akan mati dan dia sudah diberikan kematian yang baik oleh Tuhan. Jadi dia benar-benar gak ada beban. Udah meninggal. Meninggalnya juga tenang banget kok. Gak ada kayak kesakitan yang panjang. Ada. Dia meninggal benar-benar dia persiapkan, dia ngajak istrinya mandi kan. Terus istrinya bilang, ya kayak mandi. Ngapain mandi kan udah mandi. Terus istrinya nggak mau, dia tetap mandi kan. Dia cukur jenggot, bersihkan semua badannya. Terus istrinya kayak ada feeling kan ikut mandi ke bawah. Dia peluk istrinya baru dia pergi. Kayak benar-benar, aduh, apa sih dia? Dan dia juga udah bilang kalau pekerjaannya dia tuh jangan sampai menyakiti hati banyak orang ketika dia pergi ya. Jangan sampai dia tuh membuat luka di hati banyak orang. Jangan sampai dia tuh tidak dalam jalan Tuhan lah intinya gitu. Ya itu kan doanya dia. Dan namanya usia, kita tuh nggak bisa mau mengikuti keinginan kita. Makanya itu mutlak. Di sini tuh tempatnya orang menangis malam-malam. Di sini tempat orang kesurupan, lengkap kok di sini. Tempat orang luka batin, tempat orang setan, lengkap di sini. Gak perlu malu di sini. Gimana? Ini juga sih ya Pak. Awal tahun kemarin kan memang doa aku tuh kan pokoknya tahun ini aku pengen nikah gitu, pokoknya pengen nikah apapun caranya nikah aja gitu kan. Maksa banget. Maksa banget. Wah ini nih, doa yang maksa-maksa ini nih bahaya nih.
Pokoknya caranya nikah aja. Nikah sama kambing loh, ntar dia mungkin nikah. Terus. Apa? Aku kenal ada sama satu orang gitu kan, satu orang, terus kita jadi pacaran nggak lama sebenarnya. Dan aku udah bilang sama dia aku pengen nikah gitu. Dan dia juga tahu target memang nikah gitu. Tapi putus. Putus udah. Ya udah bukan jodohnya. Iya udah putus. Dari kamu sebut namanya dia aja di hati kamu bilang bukan jodoh. Gitu. Itu bukan jodoh. Nah, terus yang jadi masalah kayak kenapa jadi berantem gitu loh. Maksudnya ya waktu putus itu putus baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi waktu ya gara-gara Pak Pendeta itu juga sih. Ya temen kamu kan masih berharap. Gak sadar ya? Ini kan manusia, gak sadar di hatinya, terbilang udah memaafkan, terbilang gak berharap, terbilang Ya, karena ininya dia itu bukan hal yang susah untuk di ini sebagai ini, tapi yang mungkin pahitanku itu malah ke mantanku yang lain. Nah emang bukan jodoh. Walaupun kamu lumayan berharap sih, kamu dapat hubungan yang baik dan serius sama-sama dengan Tuhan, berharapnya bisa kejadian seperti itu. Walaupun kamu ingin berbuat seperti apapun, kalau bukan waktu Tuhan, Waktunya tuh. ya. Makanya kalau doa minta jodoh, kalau emang jodohnya ada dekatkan, berikan jodoh yang terbaik yang Tuhan pilihkan. Jangan sampai setelah menikah nanti kamu nyesel. Ya. Lagipun kalau Tuhan tidak memberikan kita jodoh, mungkin kita memang harus sendiri. Mungkin Tuhan mau pakai kita untuk sesuatu yang besar. Tidak semua orang emang lahir untuk bukan punya itu dari sini. Ada orang-orang yang memang ya untuk sendiri. Jadi memang kayak tahun ini tuh berat banget ya, dari kerjaan juga tiba-tiba. Dulu kan aku kerja bermantan gitu, terus dia nikah, istrinya ngereok, pokoknya nggak boleh kerja bareng lagi. Terus ya aku harus merelakan yang perusahaan yang udah dibangun sejak lama gitu. Terus lagi ditambah lagi abangku meninggal, ditambah lagi dan lain-lain. Sebenarnya enggak sih yang jadi pertanyaan saat itu, Tuhan mau bawa kemana sih gitu. Kalau memang mau dipakai untuk pelayanan, kenapa tahun ini tahun berat buat kamu? Karena mulai pertengahan tahun depan harusnya kamu udah jalan untuk pelayanan. Tapi kamu harus dipersiapkan dulu. Dari mulai itu kan doamu dari kecil, Tuhan pakai kamu untuk melakukan karya-karya Tuhan. Tapi kita kalau mau melakukan karya Tuhan, kita sudah itu dengan diri kita. Cukup banyak pemahamanmu yang salah tentang firman. Cukup banyak pengertianmu yang salah tentang kehidupan. Kita jadi orang beragama, ya. Kita harus bertuhan. Bukan cuma taat sama agamanya, tapi taat sama Tuhan. Banyak orang beragama tapi nggak bertuhan. Jadi kita tuh menggila-gilai agama tuh karena manusianya. Kayak kita pandang manusianya terus. Kita hidup berdasarkan tuntunan manusia. Karena kita lupa kita harusnya bertuhan. Kalau Anda melayani, Anda mau melayani untuk manusia apa untuk Tuhan? Untuk Tuhan kan? Maka Anda harus punya pengalaman iman dengan Tuhan. Dan pengalaman iman itu memang adanya kalau ada ujian. Jangan bergantung pada manusia lagi. Temukan Tuhan itu dari dalam diri kita. Baca firman, banyak doa. Biar Tuhan yang tuntun kamu. Dan dalam pelayanan kita seharusnya kita dituntun Tuhan, bukan dituntun manusia. Kalau pendetamu bilang kamu nggak bisa, kamu ini kamu itu. Kalau Tuhan bilang kamu bisa, kamu jalan. Kamu kan sering ada dorongan melakukan sesuatu dari hatimu, tapi karena ada temenmu ya kamu nggak bisa gini. Ya. Ketika kamu melayani, kamu benar-benar harus beres dengan dirimu. Kepahitan-kepahitanmu semua kamu harus buang. Benar-benar ya untuk Tuhan aja. Tapi kok aku ngerasa aku nggak ada kepahitan ya? Iya ada. Kalau kepahitan itu langsung keluarin tisu di sini, langsung lap air mata. Apalagi kalau ada kepahitan, guling-guling juga bener. Apa ya? Kayak ngerasa ya menurutku udah beres, tapi nggak tahu ya kalau masih ada ya. Yakin beres.
gitu ya. Berarti kan nggak perlu dibantu lagi ya udah. Saya juga syukur tapi kan tadi udah doain banyak capek juga. Makanya waktu kamu coba aja, mungkin kamu ada kepahitan, aku pikir-pikir lagi, aku masih kepahitan sama siapa ya. Gitu-gitu. Sama orang tua yang bisa kepahitan. Oh iya? Iya. Sama bapak sama mama. Yang lainnya ada tapi lebih terbatas. Siapa cari tahu lagi. Kalau yang DIB masih 2,5. Jadi banyak manusia yang merasa sadar kondisi hatinya mau mendekatkan diri ke Tuhan tapi nggak mau beresin hati, ngerasanya udah paling baik, udah paling benar, udah paling beres, tapi imannya nggak bertumbuh. Tiap kali ada kepahitan jadinya imannya goyang terus, imannya goyang karena kepahitan asalnya tidak dibereskan, tidak dibereskan. Karena selama ini kan melayaninya ikut gereja. Saya nggak menyalahkan orang yang lain ikut gereja, tapi Anda tidak pernah melayani sungguh-sungguh untuk Tuhan. Lebih ke kepuasan sendiri. Kumpul sama teman happy, ayo kesini, saling kamu refreshing, pikiran melayani. Kesana kan ibu kesana. Pelayanan itu bukan refreshing loh. Bahkan kita di firman dikatakan pelayanan itu harus dilakukan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, kita nggak suka. Penggambaran pelayanan yang Paulus berikan itu mencuci kaki para murid. Happy gak sih suruh nyuci kaki orang? Happy kan? Pelayanan itu bukan buat happy dalam gereja. Benar-benar kamu harus melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Dan semua yang Tuhan kehendaki itu sebetulnya melawan hawa nafsu kita. Makanya tadi saya tanya, Anda mau melayani untuk gereja atau untuk Tuhan? Kalau sesuai dengan Anda sih mintanya kan untuk Tuhan ya. Makanya gitu mas. Apalagi yang mau ditanyakan. Ada. Jadi nanti bentuk pelayanan yang Tuhan mau itu yang seperti apa sih? Aku juga bingung ya, kayak di sekarang juga kan pekerjaan kan nggak yang terikat banget dengan pekerjaan. Ya, mau mulai pekerjaan yang baru juga aku bingung nih. Mulai dari mana ya Tuhan gitu? Apakah melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya ataukah aku Tuhan maunya gimana? Itu sih yang masih bingung sampai sekarang tuh. Saya juga nggak tahu jawabannya apa, belum dapat jawaban. Jadi nggak mungkin saya jawab dari pribadi saya karena semua jawaban harus dari Tuhan. Anda bereskan diri Anda dulu aja, berproses dan doa. Nanti Tuhan akan tuntun kemana kita harus melangkah. Yang penting ketika doa ya kamu minta terus Tuhan tuntun kamu. Saya juga dulu nggak tahu pelayanan saya seperti ini. Bahkan saya nanya ke ibu angkat saya bilang, saya disuruh Tuhan ngapain? Saya dikasih tahunya kayak ini tuh buat apa? Siapa apa yang harus saya lakukan? Saya juga nggak tahu. Saya tahu tentang seseorang, nyampein ke dia juga nggak boleh. Jadi buat apa saya dikasih tahunya kayak gini? Tapi ternyata Tuhan bawa saya seperti itu. Apakah Tuhan kasih tahu dari awal? Enggak. Seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan pertemukan dengan orang, hingga saya berjalan dengan pelayanan saya seperti ini. Hidup itu harus dijalani dengan iman. Kita go with the flow, tapi kita punya pegangan. Pegangan kita tuh Tuhan. Kamu mengikuti arusnya Tuhan. Manusia kebanyakan maunya lawan arus, ngikutin keinginannya dia. Tuhan bilang ke kiri, dia pinginnya lurus terus. Tuhan bilang ke kanan, dia pinginnya ke kiri. Kalau kamu mau melayani Tuhan, go with the flow, ikut arusnya Tuhan, pegangannya sama Tuhan. Gak usah dipertanyakan, saya disuruh ngapain hari depan saya gimana. Tuhan, kemana Tuhan mau, Tuhan bawa saya, Tuhan tuntun saya. Para rasul ketika mau jalan, Tuhan gak bilang, loh kamu kesini, kamu sono sana, mau tenas 60 gini, enggak. Mereka berjalan kayak mereka wartakan firman Tuhan. Dan kenapa mereka bisa sampai satu kota diterima atau diusir? Karena Tuhan punya kehendak. Kadang-kadang jawaban Tuhan itu juga Tuhan tuh mau kita yang percaya, kita yang ikut percaya. Itu juga saya alami. Tuhan nggak buka kuliah itu sama saya. Saya kan masih orang yang jarang juga bertanya tentang diri saya kepada Tuhan. Apa yang harus saya hadapi ke depannya, saya harus gimana? Jadi ketik-ketik Tuhan. Karena kita perlu iman. Ada apa yang belum kita lihat, kita harus percaya. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus berjalan dalam iman. Itu salah satu imannya. Tuhan mau pakai saya melayani Engkau. Kalau saya belum tahu saya akan tempatkan di mana, tapi saya akan tempatkan.
Jadi kalau nanya-nanya terus, nah Tuhan aku kemana itu salah juga ya. Tidak salah, tapi kamu harus memahami bahwa kadang-kadang Tuhan memberi jawabannya dengan cara yang berbeda dari yang kita tahu. Kalau saya sih nggak pernah berkata gitu, saya hanya bilang Tuhan, itu langkah saya kemana saya harus melangkah. Siapa yang harus bantu saya melayani Tuhan yang memimpin saya. Karena kita ini melayani atas kehendak Tuhan, bukan kehendak diri. Dengan siapa yang kita temui, siapa yang harus kita sentuh, siapa yang harus kita layani, ya Tuhan. Seperti Anda bertemu dengan saya juga karena Anda kan berdoa minta tuntunan, minta jawaban Tuhan. Karena bingung dalam hati ingin melayani, tapi nggak tahu bagaimana harus melayani. Harus start dari mana? Semua orang yang mau melayani Tuhan startnya adalah dari membereskan diri. Walaupun Anda merasa Anda baik-baik, kalau Anda baik-baik aja Anda nggak mungkin sebingung ini. Orang yang baik-baik aja berarti orang yang nggak kenal diri. Masa sih aku gelisah? Enggak loh. Nanti ketika saya doakan juga nanti tahu beda. Ini juga kan susah kan apa semenjak yang sama pastor tuh kayak aku juga jadi trust isu ke manusia ya. Takut banget nih ini orang ada maunya nggak, ini orang jahat nggak gitu terus jadi kayak Iya, kita memang harus berhati-hati. Seharusnya tidak membuat kamu jadi trust issue, tapi buat kamu jadi belajar. Oh ya, aku dengan manusia, ya sebagaimana percaya sama manusia, ya nah, aku harus benar-benar lihat Tuhan. Baru satu kali sakit gitu. Ketika kamu pelayanan, kamu akan ketemu banyak orang yang dipikirkan. Saya pelayanan untuk orang ketua jadi teriak sesat terus. tapi nggak pandang agama ya. Itu tapi mau didoain. Ini loh, siapapun yang Tuhan bawa ke saya, yang Tuhan memang bilang saya harus pegang, saya harus berani ke sana. Apapun namanya. Makanya kenapa saya nggak mau pelayanan di gereja? Saya bukan untuk orang Kristen aja, Tuhan bukan untuk orang Kristen aja. Kadang kita merasa mungkin agama kita udah paling baik dan sebagainya. Tapi di firman Tuhan juga dikatakan firman apa? Ketika Rasul Petrus ya melihat ada kain putih turun dan ada banyak binatang dan Tuhan katakan sembelih dan makan. Itu maksudnya apa? Semua bangsa harus kamu tolong tidak memandang keberagamannya. Semua harus kamu tolong. Menciptakan yang kebaikan dunia. Jadi bukan cuma dari orang Kristen. Dan saya juga nggak ada tuh yang maksa orang Hindu apa untuk masuk Kristen. Karena iman itu bisa dibantu. Mungkin karena itu dibilang sesat. Karena kalau gereja kan harus ada yang dilapis. Karena ini gereja saya di umat biasa. Udah dapat berarti jawabannya. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ya udah dapat tadi. Kenapa bang dipanggil? Iya. Namanya apa? Emang ada yang memang kamu dipakai untuk sesuatu? Ke beberapa tempat sih. Cuman saya nggak tahu exactly apa yang akan kamu lakukan. Berarti belum nikah dulu ya? Atau bareng suami nanti? Ada. Tapi kan modelnya kayak gini. Wah, kita ya kasihan. Anak kasihan. Sudah ada. Emang selalu jadi percontohan buat yang begini. Nikah, kesiapan aja nggak ada. Siap ya. Nggak sadar juga nggak siap, kepahitan nggak berasa, galau nggak berasa, nggak siap nggak berasa. Aduh. Nikah itu nggak siap kok.
dirasa isinya. Semua nggak berasa, berasanya baik-baik saja, cuma di dadanya berat gitu, kayak ambekan kayak. Itu aja. Nggak berasa, nggak siap tuh nggak berasa. Belum siap ya? Kok aku ngerasa udah siap? Rasanya kayak udah siap banget nih besoknya jadi gas gitu ya. Ya jadi kayak ayo kan. Ada. Belum siap ternyata ya. Sekarang kerja di mana? Di ini apa tuh namanya? Kadang ikut, kadang di Oh, saya emang tinggal di mana? Oh, tengah-tengah sih, tengah-tengah sih. Kenapa sih banyak yang suka tinggal di orang Jakarta di mana? dia bisa punya karunia langsung kayak tahu gitu. Masa Tuhan ya. Semua orang saya sejauh kasih karunia hatinya menolak. Asalnya enak, tapi kalau kamu kasih tahu hatinya orang, bagaimana cara orang itu berpikir soal kamu, niatnya dia sama kamu apa, bisa kamu terima kamu yang niatnya hatinya buruk sama kamu. Enggak, berarti kan udah langsung ke filter sama Kiki. Kalau di sini Kan nggak semua orang bisa, hanya Tuhan izinkan. Kalau memang saya harus belajar, ya tetap aja ada orang-orang bergaya. Karena kita kan bukan yang saya sama Ibu Ana itu nggak pernah doa buat nanya Tuhan kan orangnya apa yang enggak yang Tuhan suruh sampaikan langsung ya. Jadi kalau emang Tuhan nggak lihat ya sudah. Dan nggak pernah nanya ke orang lain. Iya. contohnya Masalah dunia ini apa enggak? kamu ya. Saya buat apa? Orang kalau khawatir sama dirinya. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, sekalipun kita tahu kematian di mana kita nggak ada suka Tuhan sama sekali. Percaya aja sama Tuhan. Banyak aku. Pertanyaannya pasien deh. Semua begitu. Iya. Ini kamu. Saya nggak ngerti kenapa ya, tapi saya merasa saya nggak punya masalah. Dan kebanyakan kayak gitu. Definisi orang itu sudah benar-benar kan berserah diri sama Tuhan. Ketika kita tidak lagi takut akan kematian, yang pertama. Yang kedua, kita tidak lagi yang namanya ada keluhan sama apapun itu. Yang ketiga, kita sudah nggak ada sama sekali sibuk dengan perkara dunia ini. Ketika kita benar-benar berserah diri sama Tuhan, bahkan ketika kita tidak berharap apapun, Tuhan akan memberikan. Cuma sekarang banyak manusia tuh bilang si paling percaya Tuhan, tapi kosong. Omongannya tuh kosong, nggak ada. Jadi hanya ngomong aja percaya sama Tuhan, yakin sama Tuhan. Lu jangan di jalan aja kan? Bolak-balik pergi ke gereja, tiap hari pergi ke gereja. Sadar nggak ketika dia bangun tidur, niatnya dia apa? Ketika dia mandi, niatnya dia apa? Pakai baju ada nggak dia pikir itu? Jangan. Dia mau ke gereja udah buru-buru. Doa Tuhan ya, tutupan yang ada. Kalau kita mau ke rumah Tuhan, mau ibadah ke rumah Tuhan, dari kita bangun Tuhan, terima kasih Tuhan ya atas berkat nafas yang Tuhan berikan, berkat kesehatan, berkat pikiran yang baik Tuhan, berkat hati yang baik Tuhan, berkat kelompok yang Tuhan, semua bersyukur. Selesai itu Tuhan, sekarang saya mau siap-siap Tuhan ya untuk membersihkan diri saya. Sekarang saya mau nyampe kamar mandi Tuhan, terima kasih Tuhan atas segalanya ada. Pakai sabun Tuhan, terima kasih Tuhan ya Tuhan telah berikan berkat atas sabun ini sehingga saya bisa beli, saya bisa pakai membersihkan diri saya. Ada yang gitu. Pakai baju Tuhan, jadikan pakaian ini saya berkat Tuhan. Melangkah keluar dari rumah Tuhan, berkati perjalanan saya sampai perjalanan saya doa. Sampai di gereja doa sama Tuhan. Pulang dari gereja
tinggal nongkrong di coffee shop gosip dulu. Jangan sekali sudah merasa sudah sekali dari Tuhan, tapi kesehatan tidak sadar gitu. Iya, diajak gosip enak aja tinggal nongkrong di coffee shop gosip dulu. Demi makan ya dia. Oh, kalau cewek ini lebih dari coffee shop dia makan. Sampai katanya itu, dia sampai katanya keselnya pinter untuk kasih khotbah ke jemaatnya, tapi selalu melakukan fitnah sama orang lain. Dia itu bukan Kristen loh, dia itu hanya jaga di gereja, tapi dia selalu difitnah luar biasa, sakit loh dia. Sampai saya tertutup untuk ngomongnya dia. Saya bilang jangan kepahitan. Dia itu menjadi pendeta ya karena manusia, bukan karena Tuhan. Ternyata gitu ya. Tuh, iya nggak? Tuhan pernah nggak telepon kita? Ketika kita nih dan jadi pendeta pernah nggak Tuhan telepon kita? Halo, kau ame ya, kau jadi pendeta ya. Kau sudah suci nih, hatimu bersih, pikiranmu bersih, pokoknya kamu suci. Udah ya, aku yang menjadikan kamu pendeta. Nggak ada. Nggak pernah. Ame kamu mati di tanggal sekian, bulan sekian, ya jam sekian. Nggak pernah. Ame aku kasih rezeki nih ya, di tanggal sekian nih. Nggak ada. Kalau semua Tuhan kasih tahu sama kita, kita tidak akan pernah yang namanya berserah diri sama Tuhan. Ini gampang itu. Tuhan kan berikan masalah. Karena kita ini dia panggil Tuhan. Kalau kita bahagia happy, ada dia panggil Tuhan. Lupa. Tuhan masalahnya berat loh. Berkali-kali Tuhan uji, coba terus. Saya tuh nggak sanggup loh Tuhan. Kata Tuhan, kamu nafas aja masih sanggup. Kenapa kau bilang masalah kamu nggak sanggup? Kalau nafasmu sudah lepas dari tubuhmu itu berarti ketika kamu masih sakit itu kan berarti nggak sanggup. Selama nafas masih nempel di badanmu. Selama kamu masih bernafas itu enak. Penglihatanmu masih enak. Ya berarti kamu masih sanggup. Lanjutkan. Karena kenapa? Tuhan itu tidak akan pernah kasih ujian yang luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Cuma kitanya yang terlalu pengen-pengen, kita terlalu manja. Itu masalah terlalu berat, masalah terlalu berat. Lu pikir masalah orang lain terlalu berat? Lu lebih berat dari kita. Kitanya aja ya selalu paling bersyukur. Itu yang kita kejar duniawi. Harta, jabatan, kehormatan itu yang manusia kejar. Akhirnya dia tutupin sedemikian rupa. Apalagi kalau sudah menjadi tuh, gua pemuka agama, gua yang paling suci, lu asal itu sama gua karena gua yang paling penting firman Tuhan. Siapa lu? Kita ini sama kok, sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama minum air. Apa istimewanya? Keimanan. Tapi keimanan yang bilang bukan kita, Tuhan. Ya, jangan kita yang menilai iman kita, Tuhan yang menilai iman kita. Kita benci amat sangat ke orang lain, maka kita harus membenci dia. Pernahkah kita berkaca sama diri kita sendiri berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan? Apa saja yang sudah kita lakukan dalam dosa-dosa yang kita lakukan itu? Tuhan mengampuni nggak? Tuhan mengampuni. Karena saya bilang Tuhan mengampuni, maka saja masih Tuhan kasih ampun. Kalau Tuhan murka, Tuhan tidak mengampuni, sudah diambil. Ya. Jadi jangan melihat manusianya, tapi lihat Tuhan. Aku pergi ke gereja mau syukurnya kasih otak, ya udah toh, dengerin. Jangan mereka seorang pelatih pun kalau misalnya apa yang dia sampaikan benar, dengarkan. Kata firman Tuhan itu bisa melalui apapun dan siapapun. Jadi jangan selalu melihat orang lain itu pendosa kita yang suci, dari mana? Itu loh ya. Cuma banyak orang-orang pandai dulu. Merasa selalu si paling suci dan ada lagi manusia suci selain dia aja kan. Makan masih normal kan? Kan? Masih sama-sama nasi. Bukan makan kerikil gitu. Bukan yang minum soda api kan bukan. Minum soda api. Udah lumping kali makan kerikil. Nah iya kan masih normal-normal aja. Jadi nggak usah yang
yang sekali beriman gitu, tapi kesetanan. Makanya saya sampai detik ini, saya tidak pernah yang namanya punya guru spiritual satu pun. Iya. Jadi apapun itu, saya anggap bahwa semua itu pembelajaran buat saya dan dari apapun dan siapapun itu. Jadi yang baik saya ambil, yang buruk ya saya buang. Orang-orang sini kita orang kesurupan, dia lihat kita, mereka aneh. Kenapa buangnya sama Cece? Sampai-sampai aja yang namanya orang kerasukan. Ya kita bilang apa yang harus kita takutin? Kita nggak pernah belajar, kita nggak punya ilmu, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya mampu, ya udah lakukan. Tuhan yang lakukan buat kita. Sadar nggak banyak orang Kristen tuh kepahitan gara-gara pendetanya. Banyak banget. Orang yang nggak kenal Tuhan bisa jadi kepahitan sama pendeta. Kan ya kepahitan gara-gara pendeta. Belum apa-apa udah dijudge. Banyak juga kan pendeta industri. Oh banyak banget pendeta Immanuel Materi yang buka gereja pikirannya enak perpuluhannya banyak sekali. Ya tapi kita harus menyadari bahwa mereka juga manusia, makanya jangan pandang pendetanya pandang. Udah ya, ini perpuluhan. Aku baru aja, aku ngomongin baru sama dia. Kamu kasih iya, tapi kayak tidak ada gitu loh. Di hati itu ketakutan sama sekali. Kita tuh pelayanan, nggak ada loh surprise uang pun kita terima. Tapi kemarin kita berdua kok sama-sama tugas luar kemarin. Tapi mana Tuhan loh. Kemarin tuh Rabu tuh selesai saya ada jadwal. Gak tahu jadwal sama siapa ya. Aku bilang kalian tuh geser jadwal Rabu ini. Soalnya Rabu itu saya kosongin jadwal. Kemarin aku cek jadwalku kok kosong. Aku tanya admin kok kosong, kan ibu sendiri yang minta pindah jadwal. Nah, Ibunya apa udah mulai stres karena banyak nggak itu diatur Tuhan. Mungkin kemarin tugasnya tuh umpul, mesti doain di sana. Sama pulangnya kalau harus banget lagi ngedoain sepanjang jalan. Namanya tuh udah Tuhan yang ngatur. Nah itu kan, lu betul, konsumsi kemana jalan aja. Jadi sekalipun orang itu bermaksa-maksa banget kasih, kita nggak boleh terima. Nggak boleh. Sudah banyak Nggak boleh. Ini nggak ada ya. Karena gini, saya pernah biasanya selalu memuji manusia itu dari pemerintah. Bilangnya apa kamu melayani Tuhan, kan kamu yang penting nggak minta. Kan kamu dikasih, dia juga ikhlas, nggak apa-apa dong, nggak dosa. Iya dong. Sebenarnya masalah cukup berpegang sama firman Tuhan. Firman Tuhan kan gitu, apa yang dapat diterima dengan cuma-cuma, diberi dengan cuma-cuma. Jadi kita melayani Tuhan. Saya bilang kalau mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kau siapkan itu materimu, fisikmu, hatimu, otakmu, kau siapkan. Jangan cari pembenaran dari diri kita. Kalau pembenaran dari diri kita udah pasti nggak Karena aku hanya melayani Tuhan, aku kerja, karena udah nggak kerja, siapa yang nyuruh nggak kerja? Ya, kita semua juga kerja sampai sekarang kita juga kerja. Kita punya usaha, kita mau menyusul ke orang, iya. Melayani Tuhan itu dengan ikhlas, bukan dengan tujuan tertentu atas nama Tuhan. Saya bilang mendingan bahwa kalau sekalian korupsi dia dirinya sendiri, tidak dia mengatasnamakan Tuhan. Berdosa berkali-kali lipat mereka yang mengatasnamakan Tuhan atas dosa mereka lakukan sendiri. Ya Pak? Itu loh ya. Tuh tantanya Angel bilangnya melayani Tuhan sungguh-sungguh sampai datang ke luar negeri mana-mana dia ikut. Dia sendiri tidak menyiapkan dirinya. Akhirnya Tuhan uji, emang iya kata Tuhan. Kamu benar-benar sungguh-sungguh nih mau ikut aku. Uji sama Tuhan apa? Kepahitan sama dia merasa Tuhan tidak adil. Padahal saya sudah melayani Tuhan, kenapa Tuhan berikan ujian saya seperti itu? Tapi lalu sama dia, siapa? Anda siapa? Makanya kalau mau melayani Tuhan, siapkan dulu diri kita. Kalau kita masih punya banyak tanggungan, urus dulu diri kita itu loh. Tanggungan kita. Kita mau menyembuhkan orang yang kesetanan. Lah, kita ini jangan kesetanan. Ya nggak? Kalau kita sama-sama kesetanan, kata si setan besti, udah, nggak usah berusaha untuk yang gua. Udah kita sama, masih gitu. Itu loh ya. Logika kita sebagai manusia dengan logika Tuhan itu berbeda. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi selalu terjadi kalau Tuhan memang. Iya kan? Saya sampai kemarin sama bilang, aku tuh nggak ngerti sama kamu. Kenapa kamu selalu dapat waktu dari Tuhan?
Jadi harus siapkan dulu diri kita. Mau melayani Tuhan pasti masih galau, masih kuat, kepahitan kita masih. Ini kelarin dulu masalah kita nih. Terus kalau yang sama pendeta itu harus gimana sih? Harus ke WA atau mereka harus gimana? Mereka WA mereka Terus melepaskan penampilan dari hati. Ini loh, kalau dia sebagai pendeta ngomongin kamu depan semua orang, sebetulnya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri karena dia yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan. Harusnya hamba Tuhan kelakuannya nggak seperti itu, ya. Nah, baru kamu yang malu. Kamu kan tidak benar-benar salah juga. Hanya ya miskomunikasinya bisa bilang gitu juga, dan timbul rasa kecewa. jadi nggak perlu dia. Siapa tahu dia ngerasa masih Hana bla bla bla. Ya biarin aja. Kenapa kamu peduli dengan pikiran manusia? Yang penting kita di hadapan Tuhan. Kalau dari tadi kamu harus minta maaf sama dia, saya mesti bilang Anda harus minta maaf sama pendeta. Karena saya minta maaf sama mantan pacarnya. Dia cerita kan? Karena Tuhan bilang itu salah, dia harus minta maaf, dia harus minta maaf. Tapi kalau enggak, ya bukan. Ya. Tapi akunya jangan kepahitan itu aja. Oh iya dong, jangan kepahitan itu malu dong aja. Ngapain mau kepahitan? Minum obat pahit aja gak enak, kalau saya ini minum obat minumnya manis-manis. Jangan nanti kalau gitu. Tapi gak ada kepahitan. Tapi kan dulu juga. Capek enggak soalnya. Jadi orang kayak gitu sih, gak sadar kalau artinya. Saya juga terus terang suka rasa. Ya kalau ini, kalau juga kayak gitu. Saya doa, kamu doa ya. Minta pengampunan sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Kalau udah bingung, kamu sebut aja darah Yesus. Tadi sakit palanya sih. Doa. Sakitin dia balik. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Terimalah kami dalam hadirat-Mu. Arahkanlah wajah-Mu kepada kami, Tuhan. Dan jangan berpaling dari kami. Ya Tuhan, Tuhan yang maha baik, maha pengasih. Hari ini begitu luar biasa. Kami percaya hari ini ada karena Engkau, Tuhan. Kami dipertemukan karena Engkau, Tuhan. Karena Engkau ingin menolong kami, Tuhan. Karena Engkau ingin menunjukkan kasih-Mu pada kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Walau tidak kami pahami saat ini, Tuhan. Tapi kami percaya setiap rencana-Mu indah. Ya Tuhan, hadirlah bagi kami. Hadirlah bagi kami. Nyatakan kuasa-Mu pada kami. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami. Tuhan, kami mohon pengampunan. Bila selama ini tanpa sadar Tuhan kami berpikir kami sudah berjalan di dalam jalan-Mu, namun yang terjadi adalah kami berjalan menurut ego kami, menurut pemikiran yang kami pandang benar bukan kebenaran-Mu. Bila selama ini Tuhan kami mau melayani-Mu, namun kami lebih berpikir tentang kesenangan kami. Kami melayani dengan cara yang kami kehendaki, bukan dengan cara-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bila selama ini kami selalu mempertanyakan, kami marah Tuhan dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, dengan apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa menerima Tuhan waktu yang Kau tetapkan. Kami tidak bisa menerima kejadian demi kejadian yang Kau tetapkan. Tuhan, begitu besar kasih-Mu pada kami Tuhan. Sehingga ketika kami merasa tidak terima dan kami marah pun Kau tetap ada bagi kami Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami karena selama ini Tuhan kami tidak bisa menerima apa yang jadi kehendak-Mu. Ampuni kami karena kami memaksakan apa yang jadi kehendak kami Tuhan. Walau lidah kami berkata terjadilah kehendak-Mu atas kami, tapi hati kami memberontak.
Ampuni kami ya Tuhan, tuntun kami terus dalam jalan-Mu Tuhan. Bawa kami dalam jalan-Mu Tuhan. Bawa kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, supaya rencana-Mu Tuhan dan kehendak-Mu yang dinyatakan melalui kami ya Tuhan. Pakailah kami seperti yang Kau mau, karena kami ini hanya alat-Mu Tuhan. Tuhan yang tuntun setiap langkah kami, kemana kami harus melangkah, siapa yang harus kami berkati, orang-orang yang harus kami temui Tuhan, yang harus kami tolong Tuhan. Dan Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan Tuhan. Kami lepaskan pengampunan kepada kedua orang tua kami. Pada ayah kami lepaskan pengampunan. Kami yang selama ini merindukan kasih sayang Tuhan, namun kami kurang menerima itu karena kesibukannya Tuhan. Yang selama ini Tuhan kami merasa butuh diperhatikan, namun kami tidak mendapatkan itu. Yang selama ini Tuhan kami memandang manusia berdasarkan kedudukannya, namun kami memperoleh kekecewaan, memperoleh amarah Tuhan. Kami lepaskan pengampunan untuk pendeta yang menyakiti kami Tuhan. Kami lepaskan pengampunan untuk dia dan istrinya Tuhan, dan orang-orang di sekitarnya Tuhan. Orang-orang yang membuat kami merasa terintimidasi, merasa dimusuhi Tuhan. Kami mau lepaskan pengampunan. Kami lepaskan pengampunan kepada mantan pacar kami, dan harapan yang selama ini kami letakkan padanya Tuhan tentang pernikahan Tuhan. Kami lepaskan itu semua Tuhan. Karena waktu yang terbaik adalah waktu dari-Mu. Kami lepaskan pengampunan Tuhan bagi semua orang di sekitar kami. Kami lepaskan pengampunan pada orang-orang yang selama ini tidak menghargai kami Tuhan. Yang seakan-akan kami hanya diperalat Tuhan. Kami hanya dipakai sesuai dengan kepentingan mereka Tuhan. Kami lepaskan pengampunan. Kami lepaskan kepahitan demi kepahitan Tuhan. Kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, karena itu bersihkanlah hati kami. Kami lepaskan kepahitan kami Tuhan. Apa yang jadi sumber amarah dalam diri kami Tuhan, hilangkan Tuhan, padamkan api amarah ini Tuhan. Apa yang jadi kekecewaan kami Tuhan, kami lepaskan. Tolong kami Tuhan, bantu kami, buka hati kami Tuhan. Mungkin selama ini kami merasa kami baik-baik saja Tuhan. Selama ini merasa sudah benar Tuhan. Namun Engkau yang melihat hati ini Tuhan. Apa yang jadi bebannya Tuhan angkat. Yang jadi kekhawatirannya Tuhan hilangkan. Kegelisahan dan kegalauan Tuhan hilangkan. Setiap kepedihan Tuhan hilangkan. Semua emosi-emosi negatif yang ada dalam diri Tuhan. Merasa kebingungan, merasa gelisah. Dalam nama Yesus, semua itu Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan. Roh-roh kepahitan yang ada dalam dia Tuhan. Tuhan bersihkan semua Tuhan. Apapun itu Tuhan yang jadi sumber kesedihannya Tuhan. Harapan dia yang selama ini salah Tuhan. Dia letakkan semua di hadapan-Mu Tuhan. Semua roh kepahitan Tuhan patahkan. Roh amarah, roh kegelisahan Tuhan patahkan semua. Tuhan bersihkan hati ini, lapangkan hati ini Tuhan. Bantu dia lepaskan pengampunan Tuhan. Bantu Tuhan dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Hati ini Tuhan jangan sampai tertutup dengan perasaan-perasaan yang negatif Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang membuka hati ini. Semua yang buruk Tuhan, Tuhan lepaskan Tuhan. Dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang buruk, luka-luka dan kepahitan yang ada Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Ya mati syana ya hanama boya hasyarana payarana tarana payarana ya syarata payarana ya syarana. Bantu dia lepaskan pengampunan Tuhan, lepaskan kepahitan, lepaskan amarah Tuhan, lepaskan kebencian Tuhan. Tuhan, Kau melihat hati ini Tuhan, jamalah hatinya dengan kasih Tuhan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan ketenangan dan kelegaan. Tuhan, pulihkan hati ini Tuhan dari luka Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tahu pasti ada maksud dan tujuan yang baik dari Tuhan. Dan Engkau menemani kami dalam setiap saat hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dari kami. Ya Tuhan, kami terima semua itu Tuhan. Kami ikhlas menerima semua itu Tuhan. Bersihkanlah hati kami Tuhan, bersihkan hati kami. Ya lepaskan pengampunan, kami melepaskan pengampunan. Kami melepaskan setiap kekecewaan kami. Pengampunan kami lepaskan. Mampukan kami melepaskan pengampunan. Dengan kasih-Mu yang ada dalam kami Tuhan, Kau membuka hati ini Tuhan.
setiap simpulnya, setiap jerat yang dibuat iblis Tuhan, yang seakan-akan kami telah melakukan ibadah kami, namun hati kami malah dipenuhi oleh kekosongan, dipenuhi oleh amarah, dipenuhi oleh kebingungan, kegalauan, dipenuhi oleh dendam. Dalam nama Yesus, Tuhan bersihkan hati, Tuhan angkat semua, Tuhan beri dia hati yang baru, hati yang siap melayani Engkau, hati yang siap untuk melakukan apa yang jadi kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Beri dia pemahaman baru dalam pikirannya Tuhan, pemahaman baru tentang firman-Mu Tuhan, pemahaman baru tentang Engkau, tentang pelayanan-Mu Tuhan. Berikanlah dia Tuhan apa yang Kau pandang baik bagi dia Tuhan. Kau mau memakai dia Tuhan seperti apa yang dia doakan selama ini Tuhan. Maka tuntunlah langkahnya untuk terus melangkah dalam jalan-Mu Tuhan. Pikiran-pikiran yang menghambat dia, yang menghalau dia, yang mengganggu dia Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan bersihkan setiap pikiran-pikiran-Mu. Dalam nama Yesus, jerat yang dipasang iblis dalam dirinya Tuhan hilangkan. Rasa kehilangan yang begitu besar dalam dia Tuhan, yang selama ini membuat dia bertanya-tanya. Hari ini Kau telah memberi jawaban bagi dia Tuhan. Hari ini Tuhan Kau telah memberi dia kelegaan. Tuhan, bantu dia untuk mengikhlaskan, bantu dia untuk melepaskan setiap kesedihan Tuhan. Apa yang jadi kesedihannya Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Ya Tuhan, dia telah mengikhlaskan kepergian kakaknya Tuhan. Dan dia berdoa bagi kakaknya Tuhan untuk diberi tempat yang baik, diberi pengampunan, diberi jalan yang terbaik. Ya Tuhan, bantu pulihkan hati ini dari kehilangan. Orang ya shana, orang ya shana, orang nama boya, Tuhan kami tahu Tuhan, hidup dan mati kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya kematian yang datangnya dari-Mu adalah kematian yang baik Tuhan, yang membawa kami pada pembebasan dari kehidupan kami, yang memberikan kami kehidupan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau telah membebaskan kakaknya Tuhan, Engkau telah membawa kakaknya ke dalam jalan-Mu, ke dalam kehidupan yang baru bersama-sama dengan Engkau, sebagaimana yang dia mohon kepadamu Tuhan. Karena itu Tuhan, beri penghiburan kepada yang ditinggalkan Tuhan, beri pertolongan kepada yang ditinggalkan Tuhan. Jangan biarkan hatinya dalam rasa merana, rasa tidak terima dan rasa bersalah Tuhan. Jerat-jerat itu Tuhan, Tuhan pulihkan dari dia Tuhan. Apa yang dipasang iblis dalam dia Tuhan pulihkan. Setiap luka-luka batin, kepahitan, kegelisahan, amarah, apapun itu Tuhan, Tuhan hilangkan. Tuhan tenangkan dia Tuhan, legakan hatinya Tuhan, legakan dia Tuhan. Tuhan, selama ini dia hanya mengenal Engkau, namun belum berjalan dalam jalan-Mu Tuhan. Tuntunlah dia Tuhan, agar dia bukan hanya sekedar mengenal Engkau, tapi sungguh-sungguh Tuhan hidup dalam kehendak-Mu, melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dia lepaskan pengampunan bagi dirinya sendiri Tuhan. Dia lepaskan pengampunan bagi dirinya Tuhan. Apapun yang jadi harapannya Tuhan, dia letakkan pada tangan-Mu. Apapun yang terbaik bagi dia, maka terjadilah Tuhan. Apa yang Kau kehendaki, itulah yang terbaik dan terjadilah atas dia Tuhan. Bantu dia Tuhan untuk menerima apapun yang jadi kehendak-Mu. Ya Tuhan, biar kasih-Mu mengalir dalam dia. Biar ada kasih, ada ketenangan, ada kelegaan. Alirkanlah kasih-Mu Tuhan, alirkan kasih-Mu. Engkau angkat yang jadi bebannya Tuhan, yang jadi kegelisahannya. Tuntun dalam jalan-Mu Tuhan, bukakan jalannya Tuhan. Bukakan jalannya, selama ini dia bertanya-tanya, dia bingung Tuhan. Dia mau berjalan dalam iman bersama-Mu Tuhan, biar dia rasakan bagaimana rasa dikasihi oleh-Mu. Biar dia rasakan hadirat-Mu sungguh-sungguh Tuhan. Biar dia rasakan cinta-Mu. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu urapan Roh Kudus-Mu. Hadirlah Tuhan, hadirlah bagi dia Tuhan. Ya Tuhan, Kau telah membersihkan dia dengan kuasa darah-Mu. Dan kami mohon Tuhan, hadirlah Roh-Mu dalam dia Tuhan. Hadirlah dalam dia Tuhan. Syaranya susi sarapaya.
Ya Tuhan, yang menerima urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu ada dalam dia Tuhan, dan dia ada dalam Engkau Tuhan. Engkau memberi pemulihan yang sesungguhnya Tuhan. Engkau memberi urapan yang sesungguhnya Tuhan. Engkau memberi dia urapan Roh-Mu Tuhan. Ada kuasa-Mu dalam dia Tuhan. Hati ini telah Kau jamah, Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Syaka marana ya rama syana ya hama boya hama boya sana ya rasana ya rasana ya rama syana ya rasana. Lidah ini Kau jamah Tuhan dengan doa. Lidah ini Kau jamah dengan kuasa doa. Lidah ini Kau jamah dengan kuasa doa. Hati ini Kau jamah dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Syaka syaka. Pikiran ini Kau jamah dengan pengertian firman, dengan pengenalan akan Engkau. Rama syaka ya Rama syaka. Hama boya hama boya ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan, karena hadirat-Mu Tuhan, karena pertolongan-Mu. Ya Tuhan, sertailah terus langkah kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami. Engkau Tuhan yang memberikan kebebasan. Udah kepahitan kan? Kan? Aku musil. Memang gitu, aku nggak berasa gitu. Tapi kan sekarang udah mengalami toh. Beda nggak rasanya sebelum didoain sama setelah didoain? Beda sih. Iya, itu kan tadi ada kepahitan, jadi kepahitan bukan Terima kasih Ya. banyak Ci. Kadang-kadang kita tuh nggak berasa. Tapi setelah kuasa Tuhan hadir, Tuhan menolong, baru kamu akan merasakan perbedaan. Iya. Oh iya, saat aku yang dulu ada yang nggak enak ya ternyata. Terus setelah Tuhan pulihkan, ini tuh hati yang sesungguhnya yang Tuhan mau, yang plong, yang kami suka. Luar biasa sih. Ada. Tuhan yang luar biasa, kita kan hanya berbuatan. Luar biasa. Makasih banyak Ci. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya Ci. Tuhan karena kita diizinkan ketemu. Iya. Aku mendapatkan jawaban dari Tuhan. Makasih banyak ya Ci. Sama-sama. Ibu, makasih banyak. Aku pamit dulu ya Ci. Iya.